Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguh berbahagia bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara pada kesempatan hari ini. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mohon terang Roh Kudus supaya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, saudara-saudara. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur bila mana di kesempatan sore hari ini kami diajak kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus berada di tengah-tengah setiap kami, melingkupi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan keseharian kami, di tengah roda kehidupan kami, di suka maupun duka perjalanan ini. Inilah kami Tuhan, pimpinlah kami, manusia yang rapuh dan terbatas ini. Berkati juga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Kiranya Engkau memberkatinya, agar apa yang dikatakannya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Tangan Tuhan yang memegang, pencobaan
Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing untuk merenungkan Kisah Para Rasul pasal 4, Saudara, ayat 32 sampai ayat 37. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 hingga ayat 37. Firman Tuhan mengatakan demikian, Saudara. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita pada kesempatan malam hari ini adalah hidup bersama sebagai Kristen. Saudara, ada sebuah pepatah yang begitu terkenal diungkapkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Beliau pernah berkata, jas merah atau jangan sekali-kali melupakan sejarah. Wah, pasti Bapak Ibu Saudara pernah mendengar istilah ini. Mengapa Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, mengatakan jas merah? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena banyak orang, saudara, di sekitar kita yang mudah sekali untuk melupakan sejarah, yang mudah sekali untuk melupakan hal-hal yang penting dalam kehidupannya. Saudara, termasuk kehidupan kita di masa kini. Tidak sedikit dari nilai-nilai yang berkembang di masa kini adalah nilai-nilai keakuan yang tinggi. Sudah berubah, saudara. Yang tadinya hidup berjuang bersama-sama, tapi sekarang dari waktu ke waktu menjadi hidup dengan penuh keakuan, dengan penuh keegoisan, individualisme yang mengajak orang mementingkan segala sesuatu bukan untuk kepentingan bersama, tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Apakah itu baik, saudara-saudara? Mari kita renungkan. Saudara, di masa pandemi ini ada banyak contoh keakuan diri di tengah-tengah masyarakat. Misalnya penimbunan masker kesehatan. Saudara sangat tahu beberapa waktu lalu masker ditimbun sedemikian rupa, harganya menjadi sangat mahal. Tujuannya untuk memperkaya diri sendiri. Nah, mereka yang cukup mampu membeli dengan jumlah banyak menimbun masker untuk keselamatan pribadinya. Itu adalah salah satu dari sekian contoh keakuan dari diri. Nah, bagaimana saudara sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan, pribadi yang mengikut dan mengenal Tuhan? Mari kita belajar dari kehidupan para rasul dan umat Kristen mula-mula. Pertama, perdana, tentang bagaimana menjalani hidup bersama di tengah tantangan zaman. Nah, pada saat itu saudara, rasul-rasul, orang-orang Yahudi yang mengaku percaya kepada Yesus punya tradisi. Tradisinya itu adalah berkumpul bersama-sama. Kumpul bareng-bareng, saudara-saudara. Bertemu, saling bertegur sapa bersama-sama. Nah, kehidupan bersama jemaat Kristen mula-mula ini bukan hanya melakukan kegiatan belajar Alkitab bersama-sama, baca Alkitab bersama-sama. Bukan itu, saudara-saudara, bukan hanya itu. Melainkan juga berbagi hidup, berbagi waktu, berbagi harta. Kalau saudara tadi
membaca saudara-saudara dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37, mereka di situ berbagi kepunyaannya, segala sesuatu yang mereka miliki adalah kepunyaan bersama. Jemaat mula-mula itu tidak hanya berdoa, tetapi juga bertindak dengan baik. Tidak hanya rajin baca Alkitab, saudara, tidak hanya rajin baca kitab suci, merenung-renungkan perbuatan Tuhan, tetapi juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu berbuat kasih dan kepedulian satu dengan yang lain. Jemaat yang mula-mula itu bukan hanya jemaat yang pintar sekali melihat semua hal yang Yesus lakukan, tetapi mereka juga melakukan apa yang Yesus lakukan, saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lain. Inilah Kristen sesungguhnya. Kristen adalah manusia-manusia yang tidak egois. Kristen adalah manusia-manusia yang tidak individualistis, sebagaimana Yesus yang selalu peduli dengan orang lain. Nah, saudara, ada 3 prinsip sebagai pedoman kita untuk hidup sebagai orang Kristen sejati. Yang pertama, saudara, dikatakan adalah prinsip kesetaraan. Apa maksudnya prinsip kesetaraan? Kalau saudara perhatikan, jemaat mula-mula itu adalah jemaat yang mengalami kekurangan, saudara. Ada yang kurang uang, ada yang kurang kasih sayang, ada yang kurang pemahaman, ada yang kurang akan kebutuhan pokoknya sehari-hari. Sebaliknya, saudara, keadaan berbeda dari orang lain karena ada yang lebih dari dirinya. Seringkali membawa orang pada pementingan diri sendiri. Ada orang yang begitu merasa dirinya mampu, merasa dirinya punya segalanya, namun dia menutup hatinya untuk orang yang berkekurangan. Saudara, ada orang juga yang sulit untuk membuka diri. Ada orang juga yang sulit berbagi. Ada orang juga yang sulit memperhatikan orang lain yang membutuhkan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, keadaan kurang ataupun keadaan berlebih yang terjadi dalam hidup kita sesungguhnya terjadi atas izin Tuhan. Entah kita saat-saat ini ada di posisi yang mana, namun Tuhan ingin kita belajar tentang prinsip kesetaraan. Kalau saudara mendengar kata setara, satu atau sederajat, artinya sama. Tidak ada tingkatan, tidak ada kasta, tidak ada yang merasa lebih tinggi, tidak ada yang merasa lebih rendah. Orang Kristen, entah dia kaya akan sesuatu atau mungkin berkekurangan, harus memperhatikan satu sama lain. Nah, saudaraku yang terkasih, orang Kristen berarti punya hati nurani yang peka, bukan hati nurani yang tebal, keras, dan dingin. Saya dan saudara juga harus berjuang menjadi orang Kristen yang punya hati nurani dan batin yang bisa ikut merasakan keterbatasan dan kekurangan orang lain. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara perhatikan Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37, segala sesuatu yang mereka miliki adalah kepunyaan mereka bersama. Bayangkan betapa hebatnya segala sesuatu yang mereka miliki bukan untuk kesenangannya sendiri, tetapi untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Nah, itu namanya setara. Yang kedua, saudara, orang Kristen yang sejati harus punya prinsip kerelaan. Apa artinya? Saudara, jemaat mula-mula itu memberi sebagai rasa syukur kepada Allah, bukan sekedar kewajiban, aku wajib memberi, maka dari itu aku memberi, bukan. Tetapi dia atau mereka memberi sebagai rasa syukur kepada Tuhan karena dirinya sudah diberkati, karena dirinya sudah benar-benar diselamatkan. Maka mereka memberi dengan rasa syukur kepada Tuhan dan juga punya rasa empati terhadap kesulitan orang lain. Ketika kita membicarakan soal prinsip kerelaan, saudara, kita akan melihat dengan
satu kalimat di Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-35, mereka meletakkan semua yang mereka berikan di depan kaki rasul-rasul. Nah, apa maksudnya mereka memberikan semua yang ada di depan kaki rasul-rasul? Nah, ini adalah ekspresi, saudara. Ekspresi mereka mentransfer apa yang mereka miliki bagi orang lain. Ini adalah wujud hati mereka yang sungguh-sungguh terbuka untuk memahami bahwa kecukupan adalah peluang yang Tuhan beri untuk mencukupkan orang lain. Apa yang saya ada, apa yang saya dapatkan, apa yang ada dalam diri saya, Tuhan berikan sengaja. Agar apa, saudara? Agar saudara dan saya juga bisa mencukupkan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rela itu apa lawan katanya? Lawan katanya adalah tidak rela. Rela, tidak rela. Istilah tidak rela di dalam bahasa Yunani ini berkaitan dengan rasa sedih, saudara, karena kehilangan. Saat kita merasa sedih karena harus kehilangan 10% dari uang kita untuk persepuluhan, maka sesungguhnya kita tidak rela. Saat kita merasa sedih karena harus berbagi waktu dengan anggota keluarga yang melayani Tuhan di gereja atau di luar gereja, maka kita tidak rela, saudara. Kita tidak rela kehilangan waktu untuk orang lain. Kita tidak rela kehilangan apa yang kita punya untuk orang lain. Nah, saudara, sebaliknya, jemaat mula-mula rela untuk memberi. Mereka punya sukacita saat berbagi dan mencukupkan kebutuhan orang lain. Yang ketiga, saudaraku, ada prinsip kemurahan hati. Salah satu prinsip yang juga harus dimiliki oleh orang Kristen. Apa maksudnya? Saudara, ada pepatah yang menyebutkan bahwa orang yang murah hati adalah orang yang sejatinya kaya raya. Prinsip ini berawal dari kesadaran bahwa saya berlebih dan orang lain perlu dicukupi. Ini bukan hanya harta benda saja tuh, saudara. Bisa waktu, bisa tenaga, bisa pikiran. Orang lain perlu dicukupi juga. Contoh, kalau saudara lihat di ayat 36 dan 37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara, Barnabas itu adalah murid yang murah hati. Bayangkan ia pernah menolong Saulus. Ia juga menolong Markus, saudara, yang ditolak Paulus dalam pelayanan misi. Karena Markus mendadak ingin kembali ke rumah orang tuanya. Barnabas secara konsisten juga menunjukkan kemurahhatiannya. Dia begitu suka untuk menolong dan lain sebagainya. Barnabas sudah pasti bercermin dari Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Ia menganggap orang lain itu lebih penting dari kemuliaannya sendiri. Sehingga dia rela menjadi manusia yang begitu lemah dan miskin. Yesus Kristus menganggap orang lain lebih penting daripada nyawanya sendiri, saudara. Sehingga dia rela mati bagi orang lain. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya yang sudah memutuskan untuk menjadi anak Tuhan, yang sudah memutuskan untuk beragama Kristen. Wah. Nah, saudara, kita diminta untuk menghidupi ketiga prinsip ini. Yang pertama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Hidup di hadapan Tuhan semua setara, prinsip kesetaraan. Yang kedua, kita harus punya hati yang rela, karena semuanya adalah dari Tuhan, milik Tuhan dan untuk Tuhan. Yang kedua itu kita harus belajar rela hati. Rela hati memberi waktu, memberi pikiran, memberi apa yang kita miliki untuk menolong banyak orang atau menolong semesta dan sesama. Yang ketiga, saudara, kita juga harus punya prinsip kemurahan hati seperti Barnabas. Murah hati, ringan untuk memberi. Bahkan juga sebagaimana Yesus yang telah Yesus teladankan, menjadi manusia yang begitu lemah dan miskin, yang benar-benar menganggap orang lain lebih penting daripada kemuliaannya sendiri. Mari sebagai orang Kristen kita tidak meninggalkan sejarah.
Biarlah kehidupan jemaat mula-mula ini dapat menginspirasi kita. Bahkan di tengah masa pandemi ini, saudara, kisah jemaat perdana ini juga bisa menginspirasi kita untuk tidak menutup hati kita, untuk tidak mengunci pintu hati kita, tetapi terus peka terhadap saudara-saudara kita di tengah pandemi ini. Bagaimana yang dilakukan saudara dan saya bisa menimbulkan inspirasi juga bagi banyak orang, sehingga orang lain ketika melihat saudara ada Tuhan Yesus di dalam diri saudara dan saya, dan mereka juga melakukan kebaikan sama yang seperti Tuhan ajarkan. Nah, saudaraku yang terkasih, mari belajar peka terhadap kebutuhan-kebutuhan saudara-saudara kita. Satu-satunya cara adalah kita mengenal keadaan saudara kita, mengenal hidupnya, mengenal kesulitannya, dan mengenal dia sebagai saudara. Mari kita memohon kepekaan kepada Tuhan agar diri saudara dan saya bukan bertumbuh menjadi diri yang egois, penuh dengan keakuan. Semuanya aku, sepanjang hidupku terus aku dan aku, tanpa mengasihi dan memberi diri pada sesama. Selamat berjuang bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara di rumah untuk berdoa. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa dalam sorga, kami belajar hari ini dari cara hidup jemaat perdana. Kami melihat bahwa prinsip hidup jemaat perdana bukan hanya dekat dengan Tuhan, tetapi juga melakukan sebuah teladan dari Tuhan, saling berbagi, saling peduli satu sama lain. Bukan hanya memberi apa yang kami punya, tetapi juga memberi waktu kami, memberi tenaga kami, memberi telinga kami untuk mendengarkan, bahkan juga memberi apapun untuk menolong saudara-saudara, bahkan juga menolong semesta di sekitar kami. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati kami dan membimbing kami agar kami tidak terjerumus menjadi anak Tuhan yang penuh dengan keakuan diri, penuh dengan kesombongan, penuh dengan keegoisan semata. Biarlah sepanjang hidup kami boleh menjadi terang dan garam untuk mengharumkan nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami dalam syafaat ini berdoa untuk saudara dan saudari kami di Nusa Tenggara Timur, di Kupang, di Flores Timur, maupun di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur yang saat ini tengah bergumul karena diterpa bencana banjir bandang. Kami mohon Tuhan berkenan juga untuk memberkati dan menguatkan saudara dan saudari kami yang terkena bencana di sana. Biarlah kami juga boleh terus mendoakan mereka. Kami juga boleh berusaha untuk memberi diri bagi mereka. Walaupun kami terpisah jarak dan waktu, kami tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Tapi Tuhan, kami mau belajar untuk saling mempedulikan, untuk saling menolong saudara-saudari kami ini. Tuhan, biarlah juga kami boleh tergerak hati untuk terus menolong saudara-saudari kami yang berada di sekitar kami yang saat ini tengah menangis karena penderitaan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan GKI Karanglewas, bahkan juga gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Biarlah gereja Tuhan di mana-mana tempat, termasuk juga gereja kami, boleh terus berjuang untuk melihat kepentingan sesama, bukan kepentingan gereja kami semata. Biarlah gereja kami boleh bertumbuh menjadi gereja yang peka pada sekitar kami, bukan gereja yang menutup diri. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk saudara dan saudari kami yang tengah sakit, yang kami sebutkan namanya di dalam batin kami saat ini. Tuhan berkenan untuk memberikan pemulihan. Kami percaya Roh Tuhan berkuasa untuk memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka boleh bersyukur, boleh terus bersukacita, bergembira, sekalipun mereka tengah melewati masa-masa sakitnya.
Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang bertambah usia di bulan ini, di minggu-minggu ini. Tuhan juga memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, kesukacitaan, dan kegembiraan menjalani hidup. Kami juga berdoa untuk situasi masa pandemi yang masih ada di sekitar kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan menolong kami. Kami juga mau untuk terus berdamai dengan cara yang baru, dengan menjaga kesehatan, menjaga protokol yang ada, mentaati setiap anjuran yang ada. Bahkan juga proses vaksinasi yang terus digelar, Tuhan juga memberkati, sehingga juga kelak pandemi boleh diminimalisir dengan baik. Tuhan, inilah kami. Kami mau menyerahkan segenap pergumulan kami, penderitaan kami, cerita kami, keluh kesah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami tidak berjalan sendirian. Ada Tuhan di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, persekutuan kita di malam hari ini telah selesai. Kiranya Bapak Ibu Saudara beroleh kesehatan, kekuatan, dan kegembiraan menjalani kehidupan ini. Sampai jumpa di persekutuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.